pemirsa, saya Sinta Puspitasari. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di sebuah program terbaru TV One, Kotak Bicara. Di depan saya sudah ada tamu-tamu istimewa yang hadir di sini di dalam 3 kotak yang sudah saya sediakan. Kotak 1, 2, 3 dan saya akan memanggil mereka dengan sebutan narasumber A, B, dan C. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Dan suara mereka ini memang sengaja kita samarkan agar masing-masing tidak mengetahui siapa tamu istimewa yang kami hadirkan di sini. Tapi pemirsa di rumah bisa mengetahui dengan jelas siapa mereka yang hadir dan akan berbicara di Kotak Bicara. Selain Anda bertiga, ada tamu istimewa di sini. Ada teman-teman saya dari Universitas Indonesia. Selamat malam semuanya. Tema malam ini adalah kita membahas mengenai pejabat negara yang hobinya suka marah-marah. Ini sebuah solusi atau sebuah pencitraan? Kira-kira siapa saja mereka? Kita lihat bersama. Aksi pemimpin turun langsung ke lapangan atau yang dikenal dengan belusukan memang menjadi andalan bagi mereka untuk dekat dengan masyarakat. Dalam aksi belusukan inilah para pemimpin menemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang memancing amarah mereka. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat mengadakan inspeksi mendadak di jembatan timbang di daerah Batang. Ganjar menemukan adanya pungutan liar atau pungli oleh oknum petugas Dinas Perhubungan. Berikutnya adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. 10 tahun kami bikin itu, tidak, itu semua orang. Amarahnya meluap saat taman kebanggaannya Taman Bungkul dan taman yang menjadi batas ruas jalan sepanjang Jalan Darmo rusak diinjak-injak warga dalam acara bagi-bagi es krim. Tidak hanya Ganjar dan Risma yang terkenal dengan aksi marah-marahnya. Wakil Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pun gemar meluncurkan jurus marahnya. Dan berikut ini sejumlah aksi kemarahan Ahok. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi, berapa yang udah lulus itu tidak lulus. Kasih tahu saya dulu jujur. Kalau nggak bapak semua saya pecat. ATM-nya kamu kasih nama nggak ATM? ATM kamu. Bisa saja kemarahan para pemimpin kita ini membuat jera sejumlah oknum birokrasi. Namun, apakah marah akan selalu menjadi solusi? Ataukah hanya pencitraan belaka? Pejabat negara marah-marah karena di lapangan melihat sesuatu yang tidak beres. Ini solusi atau sebuah pencitraan? Saya terlebih dahulu akan bertanya kepada narasumber saya yang di depan saya. Iya, kamu dong. Baik. Itu sebuah solusi, karena bagaimanapun juga kita ini masyarakat udah gemes. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa curahkan gitu loh. Tapi kan nggak harus marah-marah. Harus. Kenapa harus? Karena kalau kita marah-marah aja nggak ada yang dengar. Bayangkan berapa banyak di antara kita dalam mobil, dalam angkot, dalam metro mini, di atas motor. Semua teriak-teriak, semua marah-marah, saling caci memaki antara kita dengan petugas. Betapa tidak beresnya segala yang ada di depan kita. Baik itu masalah sosial, masalah fasilitas umum, masalah semuanya gitu loh. Nah, sementara itu nggak pernah kelihatan sang pejabat ini mengekspresikan rasa kita gitu. Mewakili rasa gemes gitu, marah kita. Nah, sekarang ada para wali kota, para gubernur, para pemimpin daerah yang langsung jebret. Bapak itu perlu ya? Perlu Nggak pada takut gitu? Justru harus takut. Karena sekarang ini hampir nggak ada yang ditakutin. Ingat nggak dulu ada gubernur Nusa Tenggara Timur bernama Ben Boy yang namparin rakyatnya satu-satu yang ditemukan dari jam 10 siang sampai jam 5 sore kerjanya nongkrong di pinggir sawah. Ditamparin. Ya di pinggir sawah, coba saya tanya kepada yang tengahnya. Sebetulnya marah itu boleh-boleh saja. Tapi seorang pemimpin itu harus menguasai 3 RP. 1. RP yang pertama, reward dan punishment. Kalau reward yang berjalan dengan baik, punishment-nya juga dijalankan dengan baik, nggak akan banyak marah-marah. 2. Ramah dan menjadi panutan. Kalau orang ramah itu biasanya lebih mampu mengendalikan amarah. Kayak saya. Saya belum sempat dibikin marah. Bikin dong. P-nya itu panutan. Bagaimana dia memberikan contoh kepada bawahannya. Pandai marah itu penting dibandingkan bisa marah.
pandai marah itu tahu kapan saatnya marah dan tahu kapan saatnya mengendalikan amarah. Kalau bisa marah, anak saya aja kemarin marah-marah karena saya kelepasan buang Angin. Ya, namanya juga buang angin, saya juga marah dong. Saya mau dengar dari narasumber saya yang sepertinya sudah pengalaman ini, memimpin, menjadi seorang pemimpin. Saya mau dengar, silakan. Ya, marah itu jelas bukan satu solusi. Kalaupun solusi, kelihatannya hanya seketika itu saja. Tapi habis itu sebetulnya akan berulang. Kumat lagi. Kumat lagi dan itu bukan apa-apa. Dan ingat pemimpin-pemimpin dalam sejarah yang benar-benar berwibawa dan sukses, umumnya bukan dengan manajemen by anger. Nabi saja itu hampir nggak ada nabi yang pemarah, itu nggak ada. Ya. Kemudian Pak Harto itu 32 tahun memimpin itu rasanya kita hampir nggak pernah melihat marah, semuanya jalan, gitu kan. Dan banyaklah pemimpin Pak Sudirman terkenal juga orangnya sabar nggak marah. Jadi itu seketika lebih banyak memuaskan dirinya sendiri, karena itu tidak memberikan solusi. Karena mesti tahu ini kenapa bisa seperti ini, gitu loh. Nah, saya dulu memang sering mengalami orang-orang yang sebetulnya bikin kesel saya sebagai pejabat. Tapi saya Ini contoh dari yang pernah Bapak alami ya, Pak ya? Saya pikir, dan yang sering bikin kesel biasanya itu juga sering wartawan. Aduh saya dong Ya. Pak. Terus, tapi saya nggak marahin, saya coba ngerti. Saya sampai kadang-kadang sadain, kenapa kamu jadi agak bodoh gini ya? Suka ngeselin ya Pak ya pertanyaannya? Ya. Terus saya coba pelajarin, oh ini karena begini, saya berikan problemnya dia supaya dia mengatasi kesalahannya itu. Jadi akhirnya dia senang malah senang sama saya, cocok aja nih gitu kan, bisanya nih. Karena dia nggak ngerti teknis yang saya pimpin, sering dalam pemberitaan itu salah-salah. Saya masukin kursus, saya hubungi bos-bosnya di kantor. Ini anak Bu Anda, kalau tak laporin sering bikin salah, karirnya nanti kasihan ruwet. Wah kalau semuanya kayak Bapak nih boleh juga dong. Lebih bagus ini saya sekolahin. Saya sekolahin, saya kasih dikonsinyir berapa hari, tergantung kepentingannya 2 hari, 3 hari. Terus saya bilang sama bosnya, kalau bisa jangan sering-sering diganti. Karena saya tahu di wartawan kan puter-puter tuh. Iya, di rolling. Des-des ya. Ini kalau sering diganti, saya berarti banyak anggaran buat melatih mereka nih, gitu kan. Rugi ya Pak ya. Tapi setelah dilatih oke, bagus, gitu. Tapi kalau Yang C. kalau nggak marah, kalau nggak dimarahin nggak bener juga dong nanti bawahannya Pak. Ya jadi mesti kita karena kalau dimarahin seketika, dia bengong, dia panik, ya. Tapi dia kemudian nggak ngerti. Itu lagi, wong memang agak tell me atau bodoh misalnya kan. Kasih solusinya itu tadi saya Ada kasih pendekatan. kursus, saya kasih pendekatan ini atau mungkin tempatnya nggak tepat. Orang mungkin bukan bidangnya di sini, mungkin desnya harus diganti dan sebagainya. Itu mengatasi jangka panjang dan kemudian kita jadi senang dan senyum, merasa bisa mengatasi problem yang dihadapi, problemnya dia dan akhirnya problem saya. Akhirnya jadi Karena akur ya Pak ya? Tahu semua, Marah-marah. akur. Karena ini Nah. kan pejabat publik kita ini kan. Tuh kan, nggak usah marah-marah, bisa pendekatan jadi akur. Harus, karena gini, kalau misalkan tetap habis dimarahin masih terulang lagi, gimana nggak dimarahin? Berapa banyak masalah sosial tuh nggak pernah selesai. Bandung Contohnya apa dulu, aja? contoh kota Bandung. Bandung dulu nggak pernah banjir. Terus karena nggak ada yang ngurus dengan benar, Bandung tahun 2006 dan 2007 pernah menjadi kota sampah. Sampah di mana-mana. Sampai warga tuh bikin pembakaran sampah sendiri karena nggak ada yang ngurus. Sekarang Dago yang dulu indah, sekarang udah nggak diurus itu jadi sungai, banjir. Artinya ketika Ridwan Kamil turun tangan langsung, dimarahin satu-satu yang ngurusi itu, kemudian membangkitkan partisipasi masyarakat, artinya buat saya, para pemimpin ini turut ngerasain apa yang dirasain sama rakyat, rakyat yang marah ini tidak kemudian melampiaskannya lewat konflik horizontal. Gila gue ngomong kayak orang bener aja. Nah, ya, nah, tapi dengan ada channeling kemarahan gitu. Si pemimpin bilang, udah kamu jangan marah rakyat, biar saya yang marah.
kemarahannya ini agak terobati sehingga nggak terus jadi seorang rakyat benci dengan rakyat yang lain gitu. Terselesaikan masalahnya. Setuju nggak? Ya, tugas pemimpin bukan memuaskan seperti dalam tanda kutip. Saya puas ketika Bapak Iwan Fals menyanyikan lagu-lagu kritikannya. Tapi merasa Pak Iwan tersalurkan Falsnya lemas, amarahnya. Pak. Bapak Itu. puas, Iwan lemas. Ya kan artinya kita ikut marah. Nah kalau bicara soal pemimpin marah, bawahan itu bisa nurut di depan tapi di belakang bisa melakukan sesuatu yang mungkin nggak bagus. Makanya RP tadi, reward dan punishment, Itu perlu, marah ya? harus disertai dengan polisi, solusi. Oh, polisi? Iya, iya. Solusi. Oh, Polisi solusi. sama solusi masih saudaraan kok. Enggak, beda. Ipar jauh itu. Ini Nanti saya akan kembali kepada tamu-tamu istimewa saya ini bertiga. Kira-kira ini merupakan solusi atau pencitraan? Belum dijawab. Dan masih dengan suara yang kita samarkan, Anda Ya. bertiga masih belum bisa mengetahui siapa tamu-tamu istimewa saya malam ini. Kembali saat lagi di Kotak Bicara. Kotak Bicara kembali ke hadapan Anda. Ini di segmen ini saya masih memberikan headset kepada 3 narasumber saya sehingga mereka tidak bisa mendengar suara narasumber A, B, dan C. Saya mau tanya nih ke yang B. Dengar suara jelas nggak teman di kiri kanannya? Oh, enggak. Tapi saya sudah bisa menebak. Masa? Ya. Kok Nori ya? Berarti juga nggak tahu ya. Kita lanjutkan, kalau tadi pada pembahasan pertama ini solusi atau pencitraan. Saya mau tanya ke narasumber saya yang A dulu. Ini merupakan solusi atau pencitraan dengan apa yang tadi kita lihat ada 3 pejabat negara yang marah-marah. Kemarahannya itu kan sebetulnya ekspresi dari kekesalannya dia sendiri. Tapi perubahan yang nyata, yang diinginkan, yang diharapkan itu mesti dengan perbuatan yang konkret. Entah dari perbaikan sistem atau prosedurnya atau memperbaiki orang itu dari yang tadinya malas atau nggak ngerti jadi ngerti. Manajemen pengawasan ditingkatkan, itu yang akan memperbaiki. Nggak mungkin dari kemarahan yang seketika itu. Biasanya kemarahan yang seketika itu selain dia cuma melampiaskan kekesalan pribadinya itu, tapi buntutnya itu meninggalkan problem bagi si pemarah itu. Yang disorot publik kemudian bukan masalahnya, sering tingkah lakunya si pejabat yang marah. Dan itu menjadi sorotan banyak orang ya Pak ya? Dia menjadi apa? Kelihatan bolak-balik marah, ini orang temperamen, emosional, ini orang ini preman, nggak pantas jadi pemimpin dan sebagainya. Akhirnya itu berbuntut membangun masalah buat dirinya, bukan mengatasi masalah Kalau Bapak lihat itu orisinilnya. solusi atau sebuah pencitraan aja sih Pak dengan apa yang tadi kita lihat marah-marah bukan hanya 1 kali, berulang kali di beberapa tempat lokasi Ya, berbeda. jadi tidak jelas bukan solusi. Mana ada marah yang memberikan solusi kalau tidak ada perbaikan perubahan nyata pada apa yang menimbulkan kesalahannya itu. Prosedurnya, sistemnya, pengawasannya, atau orang itu salah tempat. Yang ada orang ini cuma dia marah-marah gitu biar kelihatan ini saya penguasa, saya pejabat. Setelah gitu itu loh. selesai. Selesai. Habis itu ya dia dilihatin. Tapi pertama mungkin orang tertarik. Lama-lama orang Jakarta bilang 4 juga kelihatan orang ini gitu loh. 4 ya. Tapi kalau nggak dimarahin, ya mereka akhirnya ya seperti itu akan mengulang-ulang terus Pak. Dan banyak juga kepala daerah yang mencoba memakai gaya marah dan berhasil. Contohnya ya yang diceritakan yang sebelah kiri saya ini bahwa Ridwan Kamil cukup berhasil. Nah contoh seperti itu, beliau marah. Nah marah dari 3 orang yang tadi aja itu pasti beda kan Pak. Menurut Bapak yang pencitraan yang mana, yang marah spontan yang mana? Sebetulnya marah yang mana? Biar saya bisa memilih, saya nyontoh yang mana untuk pilkada ke depan. Harus di perubahannya itu bukan dari kemarahan. Perbaikannya itu karena memang ada perubahan. Nah belum tentu marah itu mengatasi masalahnya. Karena orang itu mungkin malah jadi panik dan takut, nggak bisa berpikir kerja. jadi memperbaiki. Tapi kalau itu bentuknya kesalahan,
pegawai, apalagi kalau pegawai negeri, bisa nggak diturunkan pangkat, bisa nggak naikin gajinya ditunda, polisi kalau bisa nangis, Pak. bisa digeser, macam-macam, tinggal tergantung beban kesalahannya. Itu memang aturan mainnya begitu, risikonya, termasuk bisa dipecat atau dijadikan dia, kalau hakim misalnya ada yang non palu dan sebagainya, tergantung di tingkatan mana. Itu yang digunakan karena itu aturan main. Nggak ada aturan mainnya mengatakan caci makilah anak buahmu depan umum, depan TV, nggak ada itu. Jadi solusinya harus ada pendekatan. Iya. Silakan. Bapak Dimasnya kok bengong aja ya Pak ya? Ini, Bapak saya tuh tuh kesimpa tadi, apa bagaimana ini? saya agak terperangah gitu ya. Yang dari lagi mikir Bapak, nih, sebelah kiri kanan siapa ya? sambil nanya mikir siapa gitu ya. Bapak yang narasumber A gitu mengatakan, Pak Harto, mengambil contoh Presiden Soeharto, yang hanya tersenyum tapi banyak makan korban gitu, itu kan menakutkan juga gitu ya. Memang sih ada beberapa pejabat yang melampiaskan kemarahannya tapi nggak efektif sama sekali. Saya boleh menyebut salah satunya adalah Wali Kota Bandung, namanya Pak Tarmana. Beliau pernah menampar seorang supir angkot karena serempetan sama mobil dinas dia gitu. Ditampar, prats! Akibatnya malah masyarakat antipati sama beliau. Jadi memang marah depan publik itu tidak pernah disarankan dalam sebuah ilmu public speaking. Tapi kalau bisa memanfaatkan marah itu untuk menarik simpati, kenapa enggak? Itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan. Berarti Karena dong. pemimpin politik dalam era demokrasi terbuka sekarang ini memang harus menjadi Harus apa? Harus tempat... pencitraan. Harus. Kalau nggak pencitraan, ngapain jadi pemimpin politik? Pemimpin politik mana yang tidak pencitraan? Hanya pemimpin politik yang munafik yang mengatakan tidak pencitraan. Tapi pendekatan perlu loh. Oh pasti. Kita nggak harus selalu harus pencitraan itu membuat orang bisa menerima. Solusi Pasti, itu perlu, pasti. pendekatan perlu. Enggak, tapi marah itu emang mesti diatur. Mesti ada skenario-nya. Saya setuju itu. Saya senang lihat Pak Ganjar marah, saya senang lihat Pak Ahok marah, saya senang lihat Ibu Risma marah. Cuman marahnya memang mesti pada tempatnya. Mesti yang membuat orang itu merasa bahwa Yang banyak wartawan, enggak? Mesti pas banyak wartawan. kalau perlu, kenapa enggak? Iya. Toh pada akhirnya akan bisa memberikan sebuah solusi. Kalau emang itu pencitraan, apa salahnya kalau memberikan solusi? Pencitraan, skenario. Hayu. Kalau Bapak yang B. kalau Bapak C melakukan kesalahan, Iya, Bapak A ini kepala daerah, iya. Bapak A ini marah-marah ke Bapak kepala C, kepala C, Bapak C di depan umum. Iya. Malah ada istri Bapak lagi nyapu di situ. Gimana Pak perasaannya? Walaupun memang salah Bapak, Iya. dimarahin sama Bapak A. Iya. Kamu itu bagaimana Pak? Sakit hati sih. Tuh kan, sakit Iya, hati. sakit hati. Tapi masalahnya sekarang kalau emang saya sakit hati, terus itu kan tidak kemudian menjadi justifikasi kesalahan saya. Tetap aja saya salah. Saya sakit hati, ya udah. Itu urusan pribadi. Tapi kan wajah Bapak udah muncul di mana-mana sebagai orang yang salah. Seolah-olah ya udah Bapak dicap salah sama keluarga, tetangga. Oh Iya. ini Pak A, Sekelurahan. Pak C yang salah tuh. Nah itu Uyahan bagaimana? gitu ya. Padahal tiap manusia punya potensi salah dan potensi benar. Artinya kalau secara umum diketahui khalayak bahwa dia pernah salah, bisa jadi umum menganggap dia orang salah. Padahal ada kesempatan untuk benar. Coba Pak, pikirkan apa? Pikirkan Bapak, Gak pikirkan. apa-apa, itu mah realita. Pada kenyataannya tidak ada orang berhasil menyembunyikan aibnya dengan sempurna. Jadi Suatu setuju saat dengan pencitraan. berbagai macam cara, ketika Tuhan Bapak menghendaki, maka aib pun akan terbuka. Setuju solusi apa pencitraan? Enggak. Hah? Sebetulnya ini adalah pencitraan. Birokrasi itu adalah anak kandungnya para kepala daerah. Saya kesal sama anak, nggak perlu saya marahin di depan umum. Ini anak saya salah, nggak perlu. Saya marahin dia, ada reward punishment, ada hukuman yang memang seharusnya dan selayaknya. Gitu dong Pak. Jadi tetap harus ada pendekatan solusinya ya. Birokrat anak kandungnya pejabat daerah. Lah rakyat apa? Anak tiri. Oh enggak, rakyat itu yang punya daerah Pak. Makanya Yang punya daerah. di depan Dunungan kita marahin anak kita biar Dunungan happy, betul? Oh, Enggak. enggak dong, karena tidak semua Dunungan mau melihat anak buahnya marahin anaknya sendiri.
Saya termasuk golongan yang mau sih. Bapak, Dan saya tahu saya tidak sendiri. Kita kasih contoh yang konkret. Kalau ada orang yang parkir tidak tertib, Parkir liar. ya sembarangan. Pak Wali apa mau bisa tiap hari turun dan marah-marah. Paling Pak Wali Sosok stres ya, Pak? marah-marah, orang yang parkir bilang, sabar Pak Wali, sabar, Bapak digaji rakyat, uang malah di begitu-gitu aja. Kalau di tempat, ini karena dia bisa marah, kebetulan anak buahnya langsung, mungkin takut. Kalau ke publik, wali kota marah, diketawain, pulang Pak, tengokin bini, tengokin anak dan sebagainya. Tapi, karena itu hanya pencitraan, percuma. Tapi begitu anak buahnya Pak Wali, ngangkat diderek, digembosi, ditindakan nyata kan. Nah, itu solusi, itu kapok Membuat orang itu. kapok ya, Pak, ya? Itulah contoh Berarti bahwa ada tindakan, berarti ada tindakan. tindakan. Kalau cuman marah-marah saja, nanti lama-lama dia stroke, urusan kagak Stres ya, Pak, beres, ya? gitu kan. Percuma, tindakan nyata. Gitu. Tindakan nyata. Ini semakin seru, semakin malam, semakin saya pengen banyak mendengarkan apa jawaban atau solusi di balik ini semua. Kita akan kembali di Kotak Bicara saat lagi. Anda masih bersama kami di Kotak Bicara, saya juga masih dengan 3 narasumber saya masih setia memakai headphone. Sekarang saya boleh deh, kasihan saya ngeliatnya ada yang mau nangis, ada yang udah sedih, ada yang tersiksa. Saya izinkan untuk buka headphonenya. Oke. Baiklah. Kalau udah misalkan tahu siapa kiri kanan, ditahan dalam hati. Jangan ucapkan. Tahan ya. Tahan. Oke, sebelum kita lanjutkan dan kita berbicara mengenai tema malam ini, saya akan memberitahu informasi mengenai siapa saja, jika berbicara mengenai kepala negara, siapa saja kepala negara yang memang berpengaruh di dunia. Ada 5, kita lihat bersama. Berikut ini 5 pemimpin dunia paling berpengaruh versi majalah Forbes. Yang pertama, Vladimir Putin. Pria yang lahir di Saint Petersburg ini memberikan suaka kepada Edward Snowden yang mengungkap data intelijen Amerika pada Agustus 2013. Ia pun mencegah Amerika menggempur Suriah. Ia bahkan memberikan opsi agar pertempuran tidak terjadi jika Suriah mau bekerja sama dengan PBB meneliti keberadaan senjata kimia. Yang kedua adalah Barack Hussein Obama. Merupakan keturunan Afrika Amerika pertama yang terpilih sebagai Presiden Amerika. Pria kelahiran Honolulu, Hawaii ini memulai karir politiknya sebagai pengacara sipil. Ketiga adalah Xi Jinping. Di tangan Jinping, Tiongkok berkembang pesat. Gempuran barang-barang produksi Tiongkok semakin tak terbendung. Tingkat korupsi berkurang drastis sebab Jinping mengikuti tradisi pendahulunya agar hukum gantung para koruptor. Yang keempat adalah pemimpin Vatikan dan umat Katolik Paus Fransiskus. Fransiskus tidak serta-merta menghakimi berbagai masalah yang datang padanya. Ia meneliti satu demi satu sebelum memutuskan perkara. Vatikan yang kaku dan membosankan membuat Paus menyerukan agar saat ini lebih modern dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah Angela Merkel. Sejak 2008, Kanselir Jerman ini diminta untuk menyelesaikan krisis keuangan internasional. Merkel juga bersama Presiden Perancis Nicolas Sarkozy berusaha untuk menyelamatkan mata uang euro. Itu adalah 5 pimpinan dunia yang berpengaruh menurut versi majalah Forbes. Ada Barack Obama, Vladimir Putin, ada Angela Merkel, dan juga ada Paus Fransiskus, ada Jinping. Saya kasih kesempatan untuk Bapak yang di sebelah kanan dulu. Menurut Anda dari kelima ini, mana Bapak yang memberi inspirasi sebagai seorang pemimpin negara yang begitu bagus? Ya, saya kira mereka itu sebenarnya pemimpin-pemimpin yang paling nggak terbaik di negerinya masing-masing. Dan mereka semuanya memang sangat impresif. Ya. Tentu punya kredit masing-masing di dalam bidangnya, di dalam memimpin negerinya masing-masing. Jadi bolehlah, tadi juga sudah disebutkan oleh pengantarnya bahwa masing-masing itu memang orang-orang yang hebat. Tapi saya nggak pernah ngelihat itu mereka misalnya marah-marah yang luar biasa di depan publik gitu kan. Itu nggak ada. Mereka umumnya bisa menjadikan satu sikap yang tegas, jelas gitu ya. Tapi tidak pakai emosional Mari. Itu aja yang kesan. Karena itu nggak perlu ya Pak ya? Ya, jadi memang ya sudah berkelas lah sebagai pemimpin gitu. Yang B? Apapun pendapat dari A dan C saya setuju lah.
Aku setuju, Oh, jangan belum ya, saya galau belum gitu ya? dong, belum ngomong. Ya betul bahwa memang tiap daerah punya gaya sendiri, karakter sendiri tergantung kearifan lokal. Pola kepemimpinan juga lain karena tergantung kultur daripada masyarakatnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya pendapat yang sebelah C lain, saya ikut aja lah. Silakan, Cek. Di antara 5 itu, Heeh, Vladimir Putin, kenapa? keren. Oh keren. Kerennya gini, dia itu tidak pernah ragu-ragu menunjukkan pengaruhnya kepada berbagai negara dan dia maju ke depan untuk menunjukkan bahwa yes, personally I am responsible for this. Yes, personally I'm doing the influencing to this other country gitu. Contohnya Suriah, contohnya Ukraina, itu segitu hebatnya gitu pengaruh seorang Vladimir Putin terhadap negara-negara lain. Buktinya waktu MH17 ditembak jatuh, tidak ada satupun negara Eropa yang marah, hanya sedih. Di sini ada nggak yang kayak begitu? Apa? Di sini ada nggak yang kayak begitu? Di sini akan ada, Akan ada, akan ada. yakin. Yakin saya. Nah, itu Demokrasi mengenai... terbuka kita akan melahirkan sosok pemimpin yang penuh kejutan. Setuju? Setuju katanya. Setuju, Nah, ini itu emang kalau konstituen saya semua saya bayar gitu semuanya. bawa Satu. semua ya. Itu mengenai 5 pimpinan negara. Saya ingin dari 3 narasumber saya yang sudah hadir malam ini menggambarkan lawan bicara Anda. Dari narasumber A ke B, B ke C. Satu kata saja, misalkan nih, wah narasumber A menggemaskan, narasumber B ngeselin, yang C agak-agak tahu. lucu gitu. Ayo saya mulai dari yang C dulu. Saya? Oh, narasumber A itu bijak bestari. Bijak Bestari. Wah, banyak nggak tahu apa artinya bijak bestari Apa ya. arti Anak bijak zaman bestari? sekarang dasar. Apa artinya Bijak Bestari? Bijak bestari itu selalu berhasil menemukan sebuah solusi dari setiap masalah tanpa merugikan orang lain. Emang Itu udah namanya tahu bijak siapa? bestari. Hah? Udah tahu belum? Belum kebayang. Lupa ya. Bijak Bestari. Iya. Pak, kata Bapak Bijak Bestari loh Pak. Kalau Bapak untuk satu kata aja Pak, untuk yang C ini apa Pak? Ekspresif. 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 Terima kasih Pak. Jadi- Tapi terdengar seperti bis malam Pak Pas ekspresif. untuk menyalurkan suara rakyat kira-kira yang lagi kesel itu seperti Harus itu. kira-kira. meletup-meletup Iya, ya Pak ya. ekspresif. Ekspresif, Bijak Lestari. Kalau dua-duanya? Yang sebelah kiri, sebelah kanan. Yang A kalau menurut saya tipe pria manggis. Manggis. Manis. Kalau marah pasti sambil nangis. Kalau yang ini mapan, kalau marah pasti tetap terlihat tampan. Ih, Wedah. deg-degan jadinya. Mapan sama manggis. Nah, Kalau saya manyun. Ah, manyun. Kalau yang tengah ini, Yang ditebak. So Sastrawan. tau lah. So tau lah, salah. sastrawan ya. Ditahan dulu, ditahan ya, emosinya ditahan. Ih, aku nggak tahan. Tadi apa? Bijak Bestari sama Manggis Mapan. Bapak ekspresif ya Pak ya? Iya. Nah nanti saya akan tanya tentang apa saja alasan itu saat lagi di Kotak Bicara. Masih di Kotak Bicara, kalau tadi saya sudah memberikan waktu untuk membuka headphone, sudah mendengar kira-kira siapa ya nih tetangga kiri kanan? Masih penasaran? Masih, Sekarang kira-kira masih deg-degan nggak? masih. Penasaran? Rasanya tuh di sini. Pasti pengen ketemu sama si Bijak Lestari? Mau? Mau banget. Iya. Bapak mau ketemu Pak sama pria ekspresif? Oh iya. Mau ya Pak ya? Iya, Tuh, mau. Bapak udah langsung berdiri, udah siap benar. Iya, Bapak, Nah, iya. sekarang kita buka siapa kira-kira tamu istimewa malam ini. Silakan maju Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa mau dijodohin. Pak Fuad. Nah, Apa kabar Pak? alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Iya Pak. Tapi tahu nggak sih tadi kira-kira? Gaduhkan. Jangan pakai bahasa Inggris dong. Itu tuh pakai bahasa Inggris sih, bahasa Italinya. Pak, tadi kira-kira udah, ini kira-kira siapa suara? Nebak nggak Pak? Nggak kebayang tadi. Suaranya penyamarkannya boleh juga itu. Hilang gitu. Iya, saya berasa jadi korban kekerasan seksual di penjara, suaranya disembunyikan. Kalau saya udah nebak.
Nebaknya dari mana? Desahannya lain. Desahannya mana? Kiri kanan? Gitu dia. Desahan saya dulu sama sekarang lain loh, Kang. Kalau kita berbicara mengenai pemimpin ya, saya juga bawa foto pemimpin nih. Oke. Pemimpin ini luar biasa. Walaupun sudah meninggal berpuluh-puluh tahun lalu, tetapi orang masih mengenalnya. Bukan hanya di tanah air kita, tapi di seluruh dunia. Memiliki karismatik yang sangat luar biasa, memiliki keberanian luar biasa. Siapa Pak? Bung Karno barangkali. Kita lihat betul atau enggak ya. Apa sih Pak yang membuat Bapak bisa menebak bahwa apa yang saya bawa ini adalah Bung Karno? Meninggalnya udah berapa puluh tahun yang lalu. Beliau meninggalkan pada Juni tahun 70. Terus dikenal di mana-mana. Itu kan namanya banyak di internasional. Iya, ada Termasuk masjid di Rusia, Iya. ada jalan di Mesir. di Mesir berjalan, di Maroko jadi nama jalan gitu kan. Banyaklah buku-bukunya juga kan, mulai dari buku zamannya di bawah Benda Revolusi, Sarina dan sebagainya. Luar biasa ya Pak, Jadi- masjid di Rusia, jalan di Mesir dan juga perangko di Kuba. Kalau Akang ngelihatnya dari sosok Soekarno ini, ada nggak sih pemimpin yang seperti ini sebenarnya? Sekarang? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Karena setiap pemimpin itu saya yakin dilahirkan untuk zamannya. Jadi setiap pemimpin dilahirkan untuk zamannya sendiri, untuk masanya sendiri. Jadi saya pikir sebuah keindahan sejarah kita punya pemimpin seperti Bung Karno, tapi untuk mengharapkan nanti pemimpin yang berikutnya harus persis seperti beliau, jangan jadi beban juga buat pemimpin yang berikutnya dong. Kapan? Kalau Om? Akang? Hah? Kapan? Apa? Kira-kira? Saya? Ya. Enggak, kan udah lihat mobil pilkada kamu tadi udah bilang lagi mobil Saya pilkada lagi. mendukung dan fanatik betul dengan ide Trisaktinya Bung Karno. almarhum Bung Karno. Itu yang mesti harus diwujudkan. Gitu loh. Dan masih ada yang bisa ide-idenya sih mewujudkan masih ya Pak banyak ya? diwujudkan. Iya. Secara sosok sih. Sebetulnya memang harus sekarang semua pemimpin harus seperti beliau Pak, ya, karena banyak sekarang pemimpin yang justru tidak mencintai daerahnya sampai menjual merusak alamnya sendiri untuk orang lain. Ini luar biasa Untuk Bung Karno. pemimpin yang punya kecintaan kepada kebangsanya masing-masing. Tetapi keberanian ya Pak ya, ada rasa pimpinan. Keberanian, cinta pada kepentingan bangsanya, nasionalis betul, republikan betul gitu loh. Itu yang diperlukan. Saya setuju dengan itu dan Kotak Bicara akan membahas itu sesaat lagi. Tetap bersama kami. Masih di Kotak Bicara dan saya sekarang mau bertanya kepada Kang Diki nih. Kang Diki kan Ya. pernah punya pengalaman dulu ya waktu memimpin Garut begitu. Apa sih kata-kata bijak dari seorang pemimpin? Tidak boleh marah, ada solusi, tidak pencitraan. Yang sering saya sampaikan bahwa marah itu hanya bikin lelah. Orang lelah pasti lengah. Kalau sudah lengah, cepat kalah. Kalau nggak mau kalah, ya jangan marah. Tapi jangan juga pasrah. Ada teman nggak Kang? Boleh pakai bahasa Inggris boleh nggak? Oh, boleh. Boleh ya, biar gaya sedikit Dulu lah. kan di London lahirnya. Hah? Dulu kan di Bukan, London ya lahirnya. bukan di London dekat dekat Ciamis sebelah situ ya. Jadi buat saya itu salah satu kutipan pemimpin yang paling asik itu adalah bilang begini, I know what I want and I want it now. Gitu. Saya tahu apa yang saya mau dan saya mau itu sekarang. Gitu. Kenapa begitu? Karena pemimpin yang ada sekarang itu umurnya pendek. Umurnya pendek, maksimum 10 tahun. Nggak bisa mungkin Enggak, lebih dari 5 10 tahun. tahun. Bisa 5 tahun. Bahkan kalau ternyata di fait accompli cuma 2-3 tahun, selesai. Iya kan? Jadi mesti begitu. Kalau Bapak, Pak, jika Anda menjadi seorang pemimpin, apa harus dilakukan jika hal yang terbaik agar tidak terjadi? Marah itu lebih banyak menimbulkan masalah bagi dirinya. Itu satu. Itu orang itu pemimpin harus sabar mau mendengarkan. Dengan pemimpin itu yang terlalu banyak bicara, tidak mau mendengarkan. Dengarkan itu lebih banyak menyerap. Ya, jadi memerlukan untuk itu kuncinya adalah sabar mau mendengarkan. Nah, kemudian mencoba memberikan solusi setelah apa yang didengarnya itu. Kalau Kang Diki, Kang, dari pengalaman Anda? Ya sebetulnya memang kalau kepala daerah itu kan jabatan politik yang usianya tadi udah disebutkan. Kalau mereka kan jabatan karir, sehingga saya sering mengistilahkan mereka manusia setengah robot juga gitu kan, karena mereka juga harus menjalankan peraturan dan tiap tahun mereka punya karakter, punya pemimpin yang karakternya beda-beda. Ini yang kadang-kadang saya sedih. Ketika penyusunan RPJMD atau RPJP, 5 tahun kita akan membangun muncul dari kepala daerah yang lain, ini bisa berubah RPJMD. Akhirnya pembangunan dari nol lagi. Ini yang jadi problem. Kurang karena persaingan terlalu ketat antara
beberapa kubu sehingga ada gengsi yang akhirnya tidak bisa melanjutkan pembangunan yang sudah sampai dibangun di dasar. Ini yang sering terjadi dan teman-teman, adik-adik, saudara-saudara di birokrat itu kadang-kadang bingung menghadapi itu semua. Mereka mau ngomongin mantan bupati lama aja bisa nggak enak gitu loh. Padahal nggak perlu ada hal semacam itu karena apa yang sudah dibangun kan kita ada RPJP, ada RPJMD. Dari RPJMD kita pecah RKPD. Ini yang harus dihargai. Yang walaupun ketika 5 tahun anggota DPRD berbeda juga biasanya maunya. Karena bicara maunya, bukan apa yang harus kebutuhan masyarakatnya. Karena kurang mendengarkan dirinya sendiri itu pemimpin yang seperti itu. Tuh Kang, kalau mau nyalon harus begitu. Untung saya nggak nyalon. Coba kalau saya nyalon, terus menang, wah saya anggota DPR paling tukang marah-marah kali. Kenapa sih nggak mau nyalon? Nggak ada tawaran? Nggak ada, justru itu. Saya menawarkan diri, tolak semuanya tuh. Terima kasih untuk semuanya Bapak-Bapak. Akang, terima kasih dan kita akan ketemu minggu depan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Sinta Puspitasari, selamat malam.